Tapi orang tidak bisa dipaksa untuk baca buku. Tidak bisa dipaksa. Walaupun ada buku di depannya, dia harus punya motivasi untuk baca buku. Saya melihat hal yang sifatnya lebih identity driven atau ancestral driven gitu ya. Makanya kita buat Chronicles. Kita mau agar orang kita itu punya kesadaran bahwa leluhur kita itu mengagungkan intelektualitas. Leluhur kita kalau diberikan buku di depannya pasti dia baca. Nah, ada semacam identity crisis yang Indonesia sedang derita. Kalau kita bicara misalnya Tiongkok atau India. Kalau kita tanya, leluhur kamu siapa? Wow, 5.000 tahun umurnya. Dan yang dianggap oleh leluhur kami sebagai masyarakat dengan stratum tertinggi adalah orang yang paling intelektual. Yang paling banyak baca buku. Kasta, Ya kan? scholar ya. That's why. Orang Yahudi pun demikian. Dia kalau dikasih pilihan mantu, yang satu yang kaya, yang satu yang hafal Taurat, dia pilih yang hafal Taurat. Makanya ada representasi yang gak masuk akal di dalam pemenang Nobel di komunitas orang Yahudi. But whether you like them or not, it's ancestral and identity. Nah, kita tidak punya itu tuh. Nah, maka itulah kita harus menggali lagi semacam identitas local wisdom daerah-daerah kita, bahwa ada masanya pada zaman dahulu orang Sunda itu memiliki penguasaan akan bidang keilmuan tertentu seperti jurisprudence, geomancy, textile, agriculture. Orang Sulawesi dia tahu tentang filosofi, dia tahu tentang metaphysics, dia punya karya Lagaligo yang panjangnya 1,5 kali lipat dari Mahabharata. Dia tahu tentang representatif demokrasi jauh sebelum Montesquieu mengumumkan itu di tahun 1700 sekian. Orang Yogyakarta sudah tahu tentang the earth crust jauh sebelum kapal pesiar dari kapal ekspedisi sains, bukan kapal pesiar, mohon maaf, dari Amerika itu membuktikan bahwa manifestasi geologik itu hasil dari pergeseran lempeng tektonik. Orang Yogyakarta sudah tahu. Tapi kita tidak pernah menarasikan itu dalam pendidikan tinggi kita atau pendidikan dasar kita gitu loh. Jadi kalau ditanya orang Sunda leluhurnya siapa? Nah, jangan sampai dia jawab Kabayan. Seperti itu loh. Maiteng. Gitu loh. No, leluhur kita sudah tahu caranya membuat irigasi. Nah, dari pemahaman seperti itu lahir identitas yang membuat dia ketika melihat buku di depannya dia mau baca. Access is important, is one thing. But the drive to read needs inspiration. That inspiration bisa datang dari guru yang kompeten, atau bisa datang dari identitas. Nah, yang kita mau coba untuk bangkitkan kembali adalah pemahaman kita tentang who we really are.